Selamat siang dan salam rahayu saya ucapkan kepada Ibu Dr. Andani Wayan Murniti MAG serta seluruh semeton yang telah hadir di tempat ini. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidang, Om Anubadrah Kertawiyantu Wislatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja Anggi Bage saya haturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat Asung Kertowarunugrahanya kita dapat berkumpul dalam Dharma Wacana hari ini dengan keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Pancasatya sebagai landasan hidup dalam agama Hindu. Dan saya harapkan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Zaman sekarang ini, seperti yang telah kita ketahui bersama, disebut dengan istilah zaman Kali Yuga, di mana kehadirannya ditandai dengan kemerosotan moral dan etika dari kebanyakan manusia di bumi ini. Dalam keadaan seperti ini, manusia akan kehilangan pijakan, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam dirinya sejak ia lahir. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan zaman sebelumnya, zaman Kali Yuga ini menyadarkan kita untuk lebih banyak menuju ke jalan spiritual untuk mencapai wiyeka. Jika yang diperlukan adalah pendidikan, maka pada zaman ini tersedia berbagai macam sekolah dan yayasan pendidikan untuk mempelajari apapun yang kita ingin pelajari. Jika kekayaan yang diinginkan, sekarang terdapat bermacam-macam jalan untuk memperoleh hal tersebut secara lebih terhormat. Tetapi meskipun demikian, kebahagiaan dan kedamaian tidak kunjung bertambah. Sebaliknya, bila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, maka masa ini bahkan terdapat lebih banyak penderitaan lahir maupun batin. Sebabnya terletak pada tingkah laku manusia, yaitu cara hidup manusia pada masa kini. Zaman kali ini, manusia banyak dikuasai oleh nafsunya. Sudah kehilangan rasa kasih sayang, saling curiga-mencurigai, bahkan ada kecenderungan berbuat yang tidak baik merupakan menjadi tren di masa sekarang. Korupsi mulai merajalela. Rasa takut atau malu akan berbuat dosa sudah tidak ada, dan ini merupakan pertanda kebenaran sudah mulai memudar. Percecokan antar suku dan saling membunuh telah banyak terjadi, yang menjadi salah satu pertanda bahwa telah memudarnya cinta kasih terhadap sesama manusia. Banyak orang khawatir tentang keamanannya, serta ingin hidup damai dengan membawa ataupun mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Dia beranggapan bahwa dengan membawa senjata tajam, maka ia akan merasa lebih aman. Padahal sesungguhnya, kedamaian atau rasa aman hanya bisa didapatkan kalau orang sudah bisa saling mengasihi antar sesamanya. Satya sebagai salah satu unsur keimanan Hindu yang berarti kebenaran atau Tuhan itu sendiri, yang merupakan landasan dari ajaran agama Hindu. Sesuai dengan pernyataan dalam kitab Atharvaveda 12:1.1 yang menyatakan Satyam Brahadrtam Ugram Diksatapo Brahma Yajna Pertiwim Darayanti, yang artinya sesungguhnya kebenaran, hukum inisiasi, disiplin, doa, serta persembahan merupakan penyangga dari bumi ini. Kata Satya dalam bunyi mantra Atharvaveda tersebut dapat diartikan sama dengan kebenaran atau sama dengan ajaran mengenai
kepercayaan kepada ketuhanan. Selanjutnya, di dalam mantra Rigveda 7.62.12, kata Satya disamakan dengan ketuhanan dengan mengatakan bahwa Satya adalah sifat dari Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa kata Satya yang berasal dari bahasa Sanskerta ini memiliki arti sebagai kebenaran, kejujuran, Tuhan, ataupun ketuhanan. Dalam ajaran agama Hindu, Satya terdiri dari 5 bagian. Oleh sebab itu, ia dinamakan sebagai Panca Satya. Umat sedharma yang berbahagia, sesungguhnya Panca Satya berasal dari 2 kata dasar, yaitu kata yang pertama kata panca dan kata satya, di mana panca memiliki arti 5 dan satya artinya kebenaran, kejujuran, ketuhanan ataupun Tuhan, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Maka yang perlu umat sedharma pahami adalah Satya disebutkan sebagai suatu kebenaran yang akan membawa manusia pada ketenangan. Satya merupakan unsur keimanan yang pertama yang digunakan sebagai landasan hidup dalam agama Hindu, yang dijabarkan menurut kitab Atharvaveda 12.1.1 yang menyatakan bahwa kalimat Satya itu hendaknya dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya, tindakan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha jangan berbohong kepada diri sendiri maupun orang lain, sebab hal ini dapat mengakibatkan pikiran gelisah karena selalu merasa bersalah. Terdapat beberapa referensi yang berkaitan dengan ajaran Satya, yaitu yang pertama dari kitab Sarasamuscaya Sloka 130, Sloka 131, Sloka 132, Sloka 133, dan Sloka 135. Dan tak lupa juga dari Lontar Niti Sastra Sargah 5.3 Kusuma Wicitra. Umat sedharma yang berbahagia, di sini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu referensi yang berkaitan dengan ajaran Satya dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 130. Yan ring janma manusa, Brahmana sita luwih kunang yan ring teja, Sang Yang Aditya sira luwih. Yan ring awayawa, nang pani padadi, halu ikang wisesa, yapuan ring dharma. Ngehing kasatyan wisesa, yang artinya, maka di antara yang lahir sebagai manusia, Brahmanalah yang utama. Di antara yang bersinar, matahari itulah yang utama. Mengenai anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan lain-lain, kepalalah yang utama. Namun jika mengenai dharma, maka Satya yang mengatasi keseluruhannya. Umat sedharma yang berbahagia, apabila kita cermati dari sloka tersebut, maka dapat kita pahami begitu pentingnya sebuah ajaran kesetiaan, kejujuran, serta kebenaran. Satya merupakan hal yang paling hakiki yang harus tetap diterapkan di zaman Kali atau zaman kemajuan dunia teknologi dan komunikasi ini. Jika manusia atau umat dapat menjabarkan dan juga mengaplikasikan semua ajaran Satya ini, niscaya akan terciptalah suasana yang aman. Brahmana mempunyai tugas yang cukup mulia, tetapi semua harus disadari bahwa manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, memilah, dan memilih sesuatu dengan akal sehat kepribadiannya. Adapun dari kelima bagian Pancasatya yang perlu umat sedharma pahami adalah yang pertama, Satya Wacana, yaitu jujur dan berkata yang benar. Kemudian yang kedua, Satya Hridaya, yaitu setia terhadap kebenaran dan kejujuran kata hati.
berpendirian teguh, serta tidak terombang-ambing. Kemudian yang ketiga, satya laksana, setia kepada sikap dan jujur mengakui serta mempertanggungjawabkan kebenaran dari segala perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, satya mitra, yaitu setia dan jujur kepada teman dalam segala hal, serta selalu berusaha untuk mengarahkan segala tindakan atau perbuatan agar selalu berdasarkan kebenaran sesuai dengan ajaran agama Hindu. Dan yang terakhir yaitu satya samaya, yaitu setia dan jujur terhadap janji yang telah diucapkan, serta memenuhi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat ucapan janji itu sendiri. Umat Sudharma, kitab suci Slokantara dan Pancasatya merupakan dasar mengapa kita harus menanamkan kesetiaan di dalam diri kita. Kesetiaan dapat membawa diri ini dalam kehidupan yang lebih baik. Tidak diragukan lagi, dengan kesetiaan manusia berada dalam jalan dharma tertinggi, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis serta meningkatkan kualitas diri. Baiklah umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana dengan tema Pancasatya sebagai landasan hidup dalam agama Hindu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.